wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Shadaqallahul adzim. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita bernyanyi dari Sabang sampai Merauke ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia dan IPA ya. Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak dengan baik. Dengan menuliskan hasil pengamatan, terdapat iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran. Siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan dengan tepat. Yang keempat, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, kita akan mempelajari makanan sehat, subtema 1, bagian bagaimana tubuh mengelola makanan, pembelajaran 1. Apakah kalian tahu makanan sehat itu seperti apa? Apa? 4 sehat yang disebutkan. Iya, yang lain? Contoh makanan sehat itu apa? Sayuran, Terus buah, terus susu. Nah, kita lihat ya, contohnya yang pertama buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, nasi, jagung, dan susu. Nah, itu termasuk jenis-jenis makanan sehat. Dan selanjutnya, kriteria makanan sehat itu apa saja? Bergizi, terus protein, vitamin, karbohidrat, terus mineral. nah, kita lihat ya, yang pertama itu bergizi, berimbang, beragam, dan bersih atau higienis. Kalimat-kalimat yang umum dipergunakan bahasa iklan adalah yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya yang diikuti apa yang ditulis atau pembuatnya. Seperti contoh iklan di gambar ini, makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, makanan sehat dan bergizi digunakan pertumbuhan otak dan otak anak Anda. Yang ketiga itu bijak memilih makanan. Yang selanjutnya, apa yang kamu lihat dari gambar iklan tersebut?
halaman ini ya, halaman kedua. Ayo mengamati. Kita lihat itu ayo mengamati. Nah, di sini kan saya sudah kasih contoh gambar tadi loh. Gambar 1. Kan ada strawberry, ada melon, ada tomat. Nah, nomor 1 itu gambar apa? Strawberry, kiwi, dan melon itu disebutin di kolom gambar. Terus tuliskan yang kamu lihat, makanan sehat dan bergizi, solusi hidup sehat dan awet muda. Tahu? Nah, kita membuat kelompok 2 orang ya. Kita diskusi dulu. Ini sama ini enggak apa-apa. Mungkin gini diulang. Contohnya kayak ini ya, kan depan ini kan gambar nomor 1 ini kan ada strawberry, ada melon. Kalian kan sudah mengerjakan tadi di halaman 2. Kita lanjut materi berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas sebagai berikut. Kata-kata iklan tersebut ciri-ciri dari sebuah kata dan apa alasan kamu melihat kata-kata kunci tersebut. Setelah itu kamu masukkan ke peta pikiran. Nah, di halaman belakangnya kan ada peta pikiran. Ibu memberikan contoh yang ciri-ciri sebuah kata kunci. Ciri-ciri kata sebuah kunci adalah yang pertama, terdiri dari satu kata atau 2 kalimat yang membentuk fase kata. Yang kedua, mengandung kaya yang unik sebuah bacaan. Yang ketiga, mewakili sebagian atau keseluruhan atau informasi sebuah bacaan. Kesimpulan dari kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kata kunci dan kode digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Dengan menemukan kata kunci pada iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Persempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, untuk menghasilkan susu, jenis makanan yang bisa atau sapi dikonsumsi bagi cara mencernanya. Bagaimana sapi mencernanya? Nah, bagaimana sistem pencernaan makanan ruminansia atau kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah makanan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah, ada yang tahu? Kita lihat contohnya. Yang pertama sapi, kerbau, rusa, domba, dan kambing. Mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia. Makanan seperti rumput pertama kali masuk dalam mulut sapi. Di dalam mulut terhadap organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang
dihasilkan oleh kelenjar pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Dan selanjutnya lambung sapi berbeda dengan lambung manusia yang ukurannya lebih jauh besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu apa saja? Retikulum. Rumen. Apa itu rumen? Perut besar. Nah, kita lihat. Bagian-bagian dari lambung sapi yang pertama itu rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan mikroba atau bakteri. Nah, jadi makanan itu dicerna hingga menjadi bubur. Biar halus itu terus kan jadi kotoran. Nah, yang kedua retikum atau perut jele. Retikum atau perut jele terjadinya fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absolusi dengan penyaringan benda-benda asing masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Yang ketiga itu omasum atau perut kitab, tempat terjadinya proses pencernaan dengan bantuan enzim pencernaan. Yang terakhir abomasum itu perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di saat makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan, pepsi yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, selanjutnya sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Nah, ayo kita berdiskusi. Tuliskan kosakata yang baru yang kamu ketahui dalam bacaan di atas. Nah, yang bisa atau sapi dikonsumsi bagi cara mencernanya. Bagaimana sapi mencernanya? Nah, bagaimana sistem pencernaan makanan ruminansia atau kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah makanan 2 kali dan dicerna dengan hewan memamah dia. Contoh hewan ruminansia adalah, ada yang tahu? Kita lihat contohnya. Yang pertama sapi, kerbau, rusa, domba, dan kambing. Mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia. Makanan seperti rumput pertama kali masuk dalam mulut sapi. Di dalam mulut terhadap organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Dan selanjutnya lambung sapi berbeda dengan lambung manusia yang ukurannya lebih jauh besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu apa saja?
hingga menjadi bubur. Biar halus itu terus kan jadi kotoran. Nah, yang kedua retikum atau perut jele. Retikum atau perut jele terjadinya fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absolusi dengan penyaringan benda-benda asing masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Yang ketiga itu omasum atau perut kitab, tempat terjadinya proses pencernaan dengan bantuan enzim pencernaan. Yang terakhir abomasum itu perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di saat makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan, pepsi yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, selanjutnya sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Nah, ayo kita berdiskusi. Tuliskan kosakata yang baru yang kamu ketahui dalam bacaan di atas. Nah, kita lanjut di ini ya. Kelihatannya itu kan ada diagram berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari. Nah, rumput dipunya di mulut menjadi ini, terus proses terjadinya apa? Terus mulut ke retikum ke omasum terus abomasum. Itu proses terjadinya mulut itu gimana? Yang tadi saya jelaskan itu loh ini. Ayo. Nah, itu dikerjakan kelompok ya. Salah satu murid maju perwakilan kamu harus baca dari situ gak apa-apa. Rumput dikunyah di mulut, terus esofagus masuk ke lumen atau perut besar. Proses terjadinya Mulut retikulum masuk terus terjadinya pencernaan besar. kelompok 2 gak apa-apa, salah gak apa-apa, dibaca sebisanya. Nadia di kelompok ini Kak. Sanggar lah. Dibaca gak apa-apa, salah gak apa-apa, kan ini kelompoknya ini gak apa-apa dibaca. Sangat dua Gak apa-apa, ayo setelah ini baca. Pencernaan pada sapi. Satu mengunyah makanan dengan mulut. Nah, kita kan sudah mempelajari tentang iklan dan organ-organ pada hewan sapi. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, kita mengerjakan soal evaluasi yang ini ya, yang kelihatan 1 sampai 6. Tak kasih waktu 5 menit. Yang pilih agenda aja, yang ini dibuat PR. Yang dikerjakan sudah selesai. Nah, yang pilihan yang urean kita buat PR aja ya. Nah, sebelum pembelajaran kita berakhir, kita nyanyi dulu Pak. 1, 2, 3.
pembelajaran pada pagi hari ini kita membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin.